Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis saham dengan CAPM. Sebelum memulai, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya Taufik Hidayat. Perkenalkan, nama saya Dewi Ananda dengan NIM 60600122025. Saya Harmila dengan NIM 60600122015. Perkenalkan, nama saya Rizky Pajriani dengan NIM 60600122052. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan penelitian kami, sebelumnya kita harus memahami apa sih itu pasar modal, return, dan risiko. Nah, pasar modal adalah sistem keuangan terorganisir tempat jual beli saham dan surat berharga lainnya. Investor berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan atau return yang sebanding dengan risiko yang diambil. Return harapan mencerminkan keuntungan yang diinginkan, sedangkan risiko adalah kemungkinan hasil investasi lebih rendah dari harapan. Pasar modal sangat dipengaruhi oleh informasi. Reaksi investor terhadap informasi ini menyebabkan harga saham berfluktuasi yang disebut dengan volatilitas. Semakin tinggi volatilitas, semakin besar risiko investasi. Pada penelitian ini, kami menganalisis return dan risiko saham ARGO, BSDE, KEF, dan GOTO selama periode April 2024 sampai dengan Maret 2025 menggunakan pendekatan CAPM untuk memberikan gambaran bagi investor dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah, yaitu kami ingin mengetahui bagaimana kinerja PT Bank Raya Indonesia Tbk atau AGRO, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE, PT Kimia Farma Tbk atau KAEF, dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO dengan cara melihat return harian, risiko atau volatilitas, estimasi beta, serta apakah saham tersebut termasuk kategori saham undervalue atau overvalued berdasarkan pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dari periode 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025. Beralih ke tujuan, yaitu untuk menganalisis kinerja PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan berdasarkan perhitungan return harian, volatilitas atau risiko, estimasi beta, dan untuk mengetahui apakah saham tersebut termasuk saham overvalued atau undervalued berdasarkan pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dari periode 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025. Pada bagian metodologi, kita akan menghitung return saham bulanan dengan rumus return saham pada waktu KI sama dengan harga penutupan pada waktu T dikurang harga penutupan pada waktu T dikurang 1 dibagi harga penutupan pada waktu ke T dikurang 1 sama dengan ln harga penutupan pada waktu ke T dibagi harga penutupan pada waktu ke T dikurang 1. Setelah itu kita akan menghitung return pasar dengan rumus RM sama dengan ln IHSG pada waktu ke T dibagi IHSG pada waktu T dikurang 1. Setelah itu kita akan menghitung proxy return pasar dan proxy risk free rate. Untuk proxy return pasar digunakan indeks IHSG JKSE dan proxy risk free rate digunakan tingkat suku bunga BI rate per tahun yaitu 6,25%. Setelah itu kita akan menghitung volatilitas atau risiko saham dengan rumus volatilitas sama dengan akar sigma return pada waktu KI dikurang return saham dibagi N dikurang 1. Setelah itu kita akan menghitung beta saham dengan rumus
return saham pada waktu ke I sama dengan alfa ditambah beta dikali return pasar dikurang ditambah E. Setelah itu kita akan menghitung expected return dengan CAPM dengan rumus ekspektasi dari return pasar ke I sama dengan RF ditambah beta dikali return pasar dikurang RF. Setelah itu kita akan melihat apakah saham tersebut overvalued atau undervalued. Jika expected return lebih besar dari realisasi saham, maka saham tersebut undervalued atau saham tersebut layak dibeli. Sementara jika expected returnnya lebih kecil dari realisasi saham, maka saham tersebut overvalued atau tidak layak dibeli. Pada bagian hasil analisis, kita akan menghitung return saham dan return pasar. Pada return saham yang digunakan adalah saham agro dan return pasar yang digunakan yaitu indeks IHSG. Untuk mean return atau rata-rata return pada saham agro didapat minus 0,001939 dan return pasar IHSG didapat minus 0,004294. Pada kedua saham tersebut sama-sama memiliki penurunan, namun pada saham agro memiliki nilai kinerja yang buruk karena memiliki nilai terendah yaitu sebesar minus 0,00199. Kemudian untuk standar deviasi pada saham agro sebesar 0,02633 dan pada saham IHSG yaitu sebesar 0,01089. Ini menunjukkan adanya peningkatan. Namun untuk standar deviasi memiliki tingkat resiko yang sangat besar yaitu sebesar 0,02633. Kemudian untuk min dan max, min dalam hal ini artinya adalah nilai terendah dari return saham dan return pasar. Nilai terendah yang didapat pada saham agro yaitu minus 0,068 dan nilai max atau nilai tertinggi yaitu 0,11640. Kemudian kita akan menghitung estimasi beta saham. Nilai beta saham yang diperoleh dari saham agro yaitu sebesar 1,5628 dengan alfa minus 0,0013. Alfa dalam saham agro ini artinya sebesar minus 0,13% rata-rata return saham per harinya. Tingkat signifikansi yang telah didapat atau ditetapkan yaitu 0,0033. Untuk nilai tingkat signifikansinya karena lebih besar daripada nilai alfa, maka saham agro tidak signifikan atau tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa saham agro mengalami return abnormal. Kemudian menghitung expect return berdasarkan CAPM. Nilai beta yang dihasilkan sebelumnya dari saham agro berdasarkan estimasi beta saham yaitu 1,5628. Kemudian dihitung expected returnnya dan menghasilkan nilai minus 0,0806. Sehingga untuk rata-rata return harian dari hasil yang telah diperoleh yaitu minus 0,1939. Hal ini menunjukkan bahwa saham agro mengalami penurunan dan dapat disimpulkan bahwa saham ini mengalami overvalued atau saham ini tidak layak untuk dibeli. Beralih ke hasil analisis dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. Hasil analisis yang didapatkan yaitu rata-rata return harian dari BSDE diperoleh minus 0,07901% dan IHSG sebesar minus 0,04294%. Berdasarkan tabel tersebut, hasil rata-rata return menunjukkan bahwa rata-rata saham BSDE selama periode yang dianalisis itu mengalami penurunan, sehingga kinerja saham dapat dikatakan
buruk. Jika dilihat pada return pasar, secara keseluruhan IHSG juga mengalami penurunan, namun penurunannya lebih kecil dibandingkan dengan saham BSDE. Sehingga dapat dikatakan bahwa saham BSDE ini mengalami underperformance relatif terhadap pasar atau IHSG. Kemudian beralih ke standar deviasi, saham BSDE memiliki volatilitas sebesar 1,964% dan IHSG sebesar 1,089%. Volatilitas BSDE ini tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan IHSG, di mana hal ini menunjukkan bahwa BSDE memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG. Dan selama periode menunjukkan bahwa potensi kerugian harian dari saham BSDE yaitu sebesar minus 5,264% dan potensi untuk memperoleh keuntungannya yaitu sebesar 7,353%. Step selanjutnya yaitu estimasi beta saham. Beta saham yang diperoleh pada saham BSDE yaitu 0,8159 yang artinya saham BSDE ini lebih stabil dari pasar karena betanya kurang dari 1. Perumpamaannya, jika pasar naik 1%, maka BSDE cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,8195%. Begitupun sebaliknya jika turun. Pada hasil analisis estimasi beta saham, P-value dari beta diperoleh yaitu 2,57 E-13 yang menunjukkan hubungan antara return saham BSDE dan return pasar signifikan. Dengan melihat R-square-nya, sekitar 20,48% variasi return BSDE dapat dijelaskan oleh return pasar. Kemudian diperoleh nilai alfa yaitu minus 0,004397, di mana alfa negatif ini menunjukkan underperformance dari sebuah saham. P-value dari alfa diperoleh yaitu 0,701 yang menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Artinya tidak cukup bukti bahwa saham BSDE underperformance setelah disesuaikan dengan risiko pasar. Step selanjutnya yaitu menghitung expected return berdasarkan dengan capital asset pricing model atau CAPM. Nah, pada tahap sebelumnya telah didapatkan rata-rata return hariannya yaitu minus 0,07901% dan pada hasil analisis R diperoleh expected return berdasarkan CAPM-nya itu diperoleh minus 0,0306%. Nah, dapat disimpulkan bahwa return hariannya itu lebih kecil daripada expected return berdasarkan CAPM, sehingga saham ini dapat dikatakan saham overvalued yang tidak layak untuk dibeli oleh investor. Baik, selanjutnya yaitu PT Kimia Farma Tbk atau KEF. Yang pertama-tama kita hitung return saham dan return pasar. Dari slide yang ditampilkan bisa dilihat tabelnya yang merupakan summary atau ringkasan data dari saham PT Kimia Farma Tbk dan indeks harga saham gabungan IHSG sebagai proksi return pasar periode 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata return saham PT Kimia Farma Tbk KF perharinya sebesar minus 0,3279% dan rata-rata return harian IHSG sebesar minus 0,04294%. Saham KAEF memiliki rata-rata return lebih rendah dari IHSG, yang dimana KAEF menunjukkan kinerja yang lebih buruk dari pasar. Standar deviasinya berada di 3,476%, jauh lebih tinggi dari IHSG yaitu 1,08%. Mengandalkan volatilitas yang tinggi, KAEF mengalami fluktuasi harga. Dalam sehari bisa naik turun 3,5% dari rata-rata.
sedangkan IHSG lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. KAF merupakan salah satu saham high risk low return. Kerugian terburuk yang dialami dalam sehari yaitu 10,94% dan keuntungan tertingginya yaitu 19,42% dalam sehari. KAEF berpotensi mengalami kerugian yang besar, namun bisa juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam sehari. Selanjutnya, yang nomor 2, estimasi beta saham. Bisa dilihat di tabelnya. Dengan menggunakan regresi linear antara return saham dan return pasar pada saham PT Kimia Farma Tbk KAEF diperoleh estimasi beta saham yaitu 1,0262, di mana beta lebih besar dari 1, artinya KAEF memiliki volatilitas yang hampir sama dengan pasar atau IHSG, namun sedikit lebih fluktuatif. Jika pasar naik 1%, KAEF diperkirakan naik 1,0262% dan sebaliknya jika turun. Berdasarkan P-value coefficient beta yaitu 0,00000448 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pengaruh pasar pada KAEF sangat signifikan. Alfa yang diperoleh yaitu minus 0,0028. Alfa negatif menunjukkan saham KAEF underperform sebesar minus 0,028% per hari. Namun jika dilihat pada P-value dari koefisien alfa yaitu 0,188 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak signifikan. Artinya underperformance ini mungkin terjadi secara acak atau tidak ada abnormal return yang konsisten. Dari R-squared yang diperoleh yaitu sebesar 10,34%, variasi return KAEF yang dijelaskan oleh pergerakan pasar. Terus yang ketiga yaitu menghitung expect return berdasarkan CAPM. Rata-rata return harian yaitu sebesar minus 0,3279% dan capital asset pricing model yang diperoleh dalam saham PT Kimia Farma Tbk KAEF yaitu sebesar minus 0,0447%. Hal ini menunjukkan bahwa return harian lebih kecil daripada expected return dengan CAPM, sehingga saham dapat dikatakan overvalued atau saham dengan harga yang terlalu tinggi untuk resikonya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan. Selanjutnya yaitu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Berdasarkan slide ini, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu untuk menghitung return saham dan return pasar. Berikut merupakan summary ringkasan dari data saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai proxy return pasar dari periode 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Berdasarkan tabelnya yaitu summary saham Goto dan pasar IHSG, rata-rata returnnya itu untuk Goto per harinya sebesar 0,8446% dan rata-rata return harian IHSG sebesar min 0,04294%. Berdasarkan data yang diberikan, saham Goto ini lebih tinggi dibanding dengan IHSG, sehingga menunjukkan kinerja Goto ini relatif lebih baik. Namun standar deviasi Goto ini sebesar 0,03137, yaitu jauh lebih tinggi dari IHSG, di mana IHSG itu sebesar 0,01089, yang menandakan bahwa Goto ini volatif. Goto merupakan saham dengan risiko tinggi, namun return hariannya itu positif. Kerugian terburuk saham Goto yaitu 7,64% dalam sehari dan keuntungan tertinggi yaitu 10,54% dalam sehari. Baik, untuk langkah kedua yaitu menghitung estimasi beta saham.
berdasarkan tabelnya di sini dengan menggunakan regresi linear antara return dan saham dan return pasar pada saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk diperoleh nilai estimasi beta sahamnya itu sebesar 1,2009 di mana nilai betanya itu lebih besar dari 1 yang menunjukkan bahwa saham Goto lebih volatif dari pasar. Jika IHSG naik 1%, maka nilai Goto cenderung ke 1,2009%, dan sebaliknya jika return turun di mana P value betanya itu diperoleh 2,41 lebih kecil dari 0,05, artinya pengaruh pasar terhadap saham Goto ini signifikan dengan nilai alfanya itu sebesar 0,0014 yang menunjukkan return abnormal itu positif tetapi tidak signifikan karena P value-nya itu sebesar 0,466 di mana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Artinya return positif ini dapat terjadi secara acak dengan nilai R-square yaitu 0,1739 yaitu sebesar 17,39%. Untuk variasi return Goto yang dijelaskan oleh pergerakan pasar, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk yang ketiga yaitu menghitung expected return berdasarkan CAPM. Return harian yang diperoleh dari saham Goto yaitu sebesar 0,84% dan expectation returnnya itu dengan CAPM diperoleh minus 0,56%, sehingga return hariannya ini lebih besar dari expectation returnnya dengan CAPM. Maka saham Goto ini dapat dikatakan undervalued karena hal ini menandakan kinerja saham Goto itu lebih baik dari perkiraan model CAPM. Sekian. Baik, untuk kesimpulan berdasarkan analisis CAPM, saham Agro, BSDE, dan KF itu tergolong overvalued karena return aktualnya lebih rendah dari return yang diharapkan sehingga tidak memberikan kompensasi risiko yang layak bagi investor. Agro dan KF bersifat agresif karena nilai betanya itu lebih besar dari 1, namun tetap tidak menguntungkan. Sementara BSDE bersifat defensif karena nilai betanya itu lebih kecil dari 1, tetapi juga menunjukkan kinerja yang negatif. Sebaliknya untuk saham yang terakhir yaitu Goto dikategorikan undervalued karena menghasilkan return aktualnya itu lebih tinggi dari ekspektasi CAPM, sehingga menjadikan satu-satunya saham yang direkomendasikan dalam analisis ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.